Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketika video ini dibuat, kembali lagi bersama saya Dwi Utoyo Putra, saya siswa Edward, saya siswa digital marketing dari Edward. Baik, eee, ini perdana ya, dapat satu soal kuis. Nah, kelihatan ya di layar nih, saya banyak tugas yang terlewat. Ini masih banyak sebenarnya, dan hari ini saya kebutkan, saya sudah menyelesaikan sekitar 4 mungkin ya, 4 tugas hari ini. Saya mengejar waktu sampai tanggal 6 Agustus nanti, di mana course-nya dimulai. Baik, di sini kuis tentang Grow Hack Social Media ya. Pertanyaannya hanya satu kuis, yaitu apa yang dimaksud dengan customer retention atau retensi pelanggan dalam konteks grow hacking di sosial media. Mengapa penting? Mengapa penting? Nah, jadi customer retention ya atau retensi pelanggan dalam konteks growth hacking di media sosial mengacu pada strategi dan taktik yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar terus berinteraksi dan berbelanja dengan produk kita ya, dengan merek kita, dengan jasa kita seperti itu, dengan eh, hal-hal yang kita pasarkan seperti itu ya. Nah, dalam konteks ini tuh growth hacking berfokus pada penggunaan cara-cara kreatif. Seringkali dengan memanfaatkan data dan teknologi itu ini udah pasti ya. Uh, ini untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang kembali atau repeat customer melalui media sosial. Nah, mengapa retention ini penting gitu kan? Nah, ini ada 5 faktor. Yang satu biaya akuisisi yang lebih rendah. Dan kedua nilai pelanggan seumur hidup atau customer lifetime value ya, CLV. Nah, lalu selanjutnya ada rekomendasi word of mouth ya. Ada feedback dan inovasi, ada kompetisi. Nah, biaya akuisisi yang lebih rendah mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih murah dibandingkan dengan mengakuisisi pelanggan baru. Pelanggan yang sudah ada lebih mengenal dan mempercayai produk kita, ya jasa kita atau merek kita, sehingga biaya pemasaran dan iklan untuk penjangkauan mereka lebih rendah sudah pasti. Jadi ini kita itu tinggal memfollow up misalkan ya, tinggal mengabarkan, memfollow up, mengirim email marketing atau ya mengirim pesan-pesan lah atau dengan telepon juga bisa gitu kan. Sedangkan untuk mendapatkan pelanggan yang baru kan apa ya jauh lebih mahal tentunya kan, kita harus brand awareness lagi kan, kita harus memastikan trafficnya gitu kan sampai benar-benar terjadinya transaksi atau convention seperti itu. Sedangkan di sini kita tinggal mau follow up saja seperti itu bahasanya. Nah, lalu ada nilai pelanggan seumur hidup. Pelanggan yang setia cenderung menghabiskan lebih banyak uang seiring berjalannya waktu. Dengan meningkatkan retensi pelanggan, kita juga meningkatkan customer lifetime value, yang berarti pendapatan yang lebih besar dari setiap pelanggan. Nah, ini sudah pasti kan, karena uh, maaf, karena pelanggan yang setia, yang sudah tahu nih produk kita, sudah tahu kualitas kita, kita juga tidak perlu bekerja lebih ya, dalam arti untuk meyakinkan, untuk menerangkan presentasi dengan lebih. Jadi mereka itu sudah tahu gitu produk kita seperti apa. Istilahnya mereka itu tinggal ngambil atau tinggal klik transaksi beres seperti itu kan. Nah, jadi ya seperti itulah ya. Selanjutnya ada rekomendasi dan word of mouth ya. Jadi pelanggan yang puas dan setia cenderung merekomendasikan merek kita kepada teman dan keluarga mereka, ya kerabat, tetangga, atau orang-orang terdekat lah ya.
Ini membantu dalam mendapatkan pelanggan baru melalui rekomendasi yang kredibel dan organik. Nah, ini tadi saya mau menjelaskan yang nomor 2 ini, nilai pelanggan seumur hidup. Jadi mereka itu sudah paham ya produk kita. Jadi istilahnya mereka itu tinggal klik, klik, klik ya, tinggal transaksi tanpa menawar, tanpa bertanya seperti itu. Dan karena mereka sudah satisfied, pasti masuk ke rekomendasi dan word of mouth ini gitu. Oh, ini di toko ini nih katanya produknya bagus atau layanannya bagus gitu kan, jasanya bagus, satisfied gitu. Saya belanja di sini rekomendasi gitu kan. Harganya murah, kualitasnya bagus, belum lagi dapat diskon gitu kan. Nah, justru karena dapat rekomendasi dari dia, dari pelanggan ini memberikan rekomendasi kepada teman, keluarga, atau saudara gitu. Sudah pasti teman, keluarga, saudara, dan lain sebagainya ini percaya dong dengan ucapan si pelanggan ini, ya kan? Oh, dia udah beli nih di sini, katanya kualitasnya bagus, harganya murah. Sudah pasti kita tidak perlu istilahnya tidak perlu bekerja dua kali lagi. Kita tidak perlu beriklan secara lebih lagi gitu kan. Mereka datang dengan kredibel dan juga organik seperti itu. Ya, dapat dipahami ya. Nah, lalu ada feedback dan inovasi. Pelanggan yang terlibat aktif dengan merek kita di media sosial seringkali memberikan umpan balik yang berharga. Umpan baliknya ini harus yang berharga ya, yang harus bernilai positif. Nah, ini membantu kita memahami kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga kita bisa terus berinovasi dan meningkatkan produk atau layanan kita ya. Seperti contoh, kita menggunakan digital marketing untuk menarik pelanggan ke toko fisik. Nah, toko fisik itu ada di Google Map misalkan. Nah, eh, sebenarnya toko fisik kita itu nyaman ya, ber-AC, bersih, tapi kan ternyata yang namanya pelanggan itu tingkat kepuasannya beraneka ragam kan. Nah, tiba-tiba di Google Map itu ada yang memberi rating misalkan alhamdulillah bintang bagus nih, bintang 5 gitu. Tapi di situ tulisannya misalkan seperti ini. Saya suka tokonya bersih, harum gitu kan. Dekorasinya unik misalkan. Tapi sayang eh, karyawannya judes atau kurang tanggap atau bagaimana. Nah, dari feedback-feedback seperti itu bisa menjadi inovasi kan. Kita bisa membriefing lagi karyawan kita dengan cara ya di briefing ya, diberikan masukan. Alhamdulillah kerja kalian sudah hebat di sini, terima kasih kerja keras kalian, tapi ya dengan penyampaian yang bagus ya. Tapi alangkah baiknya kita melakukan inovasi bagaimana kita sebagai kru, sebagai karyawan ya, sebagai pelayan lebih humble lagi gitu, lebih ceria gitu. Lupakan semua masalah yang ada di luar, kita di sini bekerja gitu. Anggap perusahaan ini adalah bisnis kalian, usaha kalian gitu. Jadi anggap setiap karyawan yang jadi setiap pelanggan yang masuk ke toko kita, asumsinya mereka adalah teman dekat, teman lama yang berkunjung lagi. Kita harus memberikan pelayanan prima seperti itu. Akhirnya karena ada feedback dari pelanggan, kita juga melakukan inovasi. Dan setelah inovasi dan feedback ini berhasil kita lakukan, otomatis akan ada rekomendasi word of mouth lagi gitu kan. Ini kemarin gue komen ini nih, terus kemarin kebetulan gue butuh lagi produknya pas gue datang ke toko itu ternyata pelanggannya jadi ramah. Akhirnya yang tadinya gue mau beli satu, gue malah jadi beli 10 seperti itu bahasanya ya kurang lebih. Oke lanjut, ini yang terakhir ya. Jadi ada kompetisi ya. Mengapa customer retention ini penting? Jadi adanya kompetisi dalam pasar yang kompetitif, menjaga pelanggan yang sudah ada dari berpindah ke persaingan sangatlah penting ya, penting banget. Jadi retensi pelanggan membantu menjaga pangsa pasar kita dan meningkatkan loyalitas merek sudah pasti, gitu kan. Dengan menjaga pelanggan ya, apalagi pelanggan-pelanggan yang sudah
mengerti produk kita ya, seperti yang sudah saya sampaikan, mau memberikan rekomendasi, terus memberikan feedback. Nah, besar kemungkinan kita bisa bersaing malah lebih unggul daripada toko lain gitu kan, daripada bisnis lain. Mengapa? Ya karena kita memberikan loyalitas gitu kan, selalu meningkatkan loyalitas merek, selalu mempertahankan gitu kan, selalu memberikan pelayanan yang prima seperti itu. Ya, ya seperti itulah seninya ya, seni marketing itu seperti itu. Nah, lalu di sini ada strateginya ya, customer retention di sosial media. Nah, strateginya itu apa aja ya? Satu ya transaksi dan keterlibatan. Sering bertransaksi dengan pelanggan melalui komentar, pesan langsung, dan konten yang menarik gitu kan. Jawab pertanyaan dan tanggapi umpan balik mereka dengan baik ya tentunya ya. Cepat tapi kalau nggak baik ya, "Oh, ini ada warna merah nggak?" Misalkan, "Oh, nggak tahu." Kan nggak lucu. Iya, balasnya cepet tapi nggak tahu gitu jawabannya. Nah, kalau misalkan ibarat kata, "Ini ada warna merah nggak?" Misalkan. Nah, cepat terus jawabannya baik gitu kan, umpan baliknya cepat dan baik. "Oh, ada Kak, banyak." Gitu kan, atau, misalkan kita tidak tahu stoknya itu ada warna merah atau enggak, kita bisa menggunakan kata, "Sebentar Kak, kami cek dulu." Heeh. "Bisa ditunggu Kak 3 menit atau berapa?" Gitu, kami cek. Nah, itu pun harus cepat ceknya, gitu kan. Ya seperti itulah ya, jadi ada interaksi, ada keterlibatan, seperti itu. Membalas dengan cepat, ya, dengan baik, seperti itu. Nah, lanjut nomor 2, konten berkualitas. Nah, membuat konten yang relevan dan menarik, yang menambah nilai bagi pelanggan. Ini bisa berupa tips, tutorial kan, konten hiburan, atau berita terbaru tentang produk dan industri kita ya. Nah, kontennya itu harus berkualitas gitu, ada bobotnya. Jadi, apa ya, tidak tidak membuat konten yang berlebihan atau di luar dari kemampuan kita, ya. Pelayanan ambulans 24 jam, tiba di lokasi kalian, gitu kan, di lokasi Bapak Ibu 3 menit. Nah, apakah mungkin 3 menit? Kalau ambulannya di Priuk gitu kan, nah terus, lokasinya si orang itu yang membutuhkan ada di Pik, kan nggak mungkin gitu kan, 3 menit nyampe gitu. Nah, tulisannya ya misalkan membuat kontennya itu ya, ambulans 24 jam akan tiba di rumah bapak atau ibu secepat mungkin, seperti itu, ya, atau konten-konten berkualitas lainnya ya. Kita bisa search konten-konten seperti ini di Google atau di YouTube, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada program loyalitas dan reward. Nah, ini juga termasuk penting ya, membangun program loyalitas yang memberikan reward atau insentif kepada pelanggan yang sering berbelanja atau berinteraksi dengan merek kita di sosial media. Nah, oh si orang ini sering sering belanja nih gitu kan, belanjanya nggak main-main, sekaligus 5 gitu kan, sekaligus 10 misalkan gitu. Nah, karena mereka sudah loyalitas juga kita tidak menutup kemungkinan untuk memberikan reward. Nah, reward tapi juga, apa ya, rewardnya yang ada umpan balik gitu, yang ada keterlibatan. Nah, "Kak, Kakak sudah membeli nih produk kita 10, kita beli reward 1, tapi syaratnya, nah, Kakak buat instastory atau apa gitu. Wah, saya mendapatkan," ya gimanalah caranya ya seperti itu ya. Ya program loyalitas dan reward gitu. Ini bisa dipertimbangkan ya. Ini penting sebenarnya karena, sekaya-kayanya masyarakat Indonesia juga kan banyak yang suka gratisan termasuk saya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada personalisasi, ya, menggunakan data pelanggan untuk mempersonalisasi pengalaman mereka. Nah, ini bisa dilakukan dengan menyajikan konten yang sesuai dengan minat mereka dan menawarkan promo khusus
berdasarkan riwayat pembelian mereka. Ini sama ya, ini yang mau saya bahas tadi di loyalitas dan reward ini. Jadi ada berkesinambungan, makanya tadi saya nggak teruskan. Jadi ya itu, jadi setelah mereka belanja banyak, kita beri reward, nah lalu ada personalisasi dari mereka gitu kan. Kak, eee, karena mendapatkan promo khusus berdasarkan riwayat belanja Kakak gitu kan, "Ayo Kak, kita kasih reward," gitu, "tapi Kakak menyajikan konten gitu, buat konten, buat Instastory," seperti itu. Ya kan, unik tuh jadinya kan. Seperti itulah ya. Nah, lalu ada kontes dan giveaway ya. Ini nggak tahu bener nggak tahu enggak ya, seumur hidup saya tuh saya selalu melihat giveaway giveaway giveaway, apa sih gitu kan. Nah, justru karena banyak hoax-hoax ya yang mengatasnamakan kontes apalagi giveaway kan, nggak taunya mengadakan giveaway yang kena juga orang-orang mereka juga gitu. Giveaway iPhone iPhone giveaway gitu kan, tapi yang kena juga karyawan-karyawan mereka juga, seperti itu. Bahkan, sampai nyewa orang nge-fake gitu kan, "Gua terima iPhone-nya nih dari si toko ini," akhirnya, dia buat konten gitu kan di Instastory, alhamdulillah akhirnya nggak taunya si orang itu dibayar gitu kan, sekian ratus ribu untuk buat konten seperti itu, padahal HP-nya nggak dikasih, seperti itu ya. Jangan, kita harus membangun loyalitas. Jika kita mengadakan kontes, mengadakan giveaway, kita harus memberikan reward atau apa produknya itu yang jelas, yang pasti diberikan gitu kan, ya. Jangan hanya membuat trust issue. Oke, jadi dengan fokus pada customer retention melalui sosial media ya, bisnis dapat membangun hubungan jangka panjang ya dengan pelanggan kita, meningkatkan loyalitas juga kan. Dan pada akhirnya mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Akhirnya toko kita banyak dikenal, banyak diketahui kan, terus berkembang, buka cabang dan lain sebagainya. Baik, sudah 17 menit padahal cuma satu soal. Tapi kalau saya menyampaikannya, sejam juga tidak menutup kemungkinan. Oke, oke baik ya, sudah malam. Saya mau lanjut kuis lagi yang lain nih, masih banyak ternyata ya. Banyak kuis-kuis lagi nih. Ya, tuh, konten pilar sosial media ini belum, fundamental belum, masih banyak. Oke, baik. Eee, Sekian jawaban dan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, always be kind, and goodbye.